mengerti sistem informasi berbasis komputer melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu fokus awal pada data, yang kedua fokus baru pada informasi, yang ketiga fokus revisi pada pendukung keputusan, yang keempat fokus sekarang pada komunikasi, dan yang terakhir fokus potensial pada konsultasi. Nah, apa saja sih evolusinya? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ialah fokus awal pada data. Nah, pada awalnya ini hanya sebatas untuk aplikasi akuntansi. Nama yang diberikan untuk aplikasi akuntansi berbasis komputer pada awal ini adalah pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing, atau lebih sering dikenal dengan EDP. Istilah EDP tidak lagi populer dan singkatan menjadi Data Processing atau DP. Kemudian digunakan istilah SIA, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi pengolahan data perusahaan. Lalu yang kedua yaitu fokus baru pada informasi. Nah, disinilah konsep SIM itu dimulai. Konsep SIM ini menyatakan bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama, yaitu menghasilkan informasi manajemen. Nah, lalu tahap evolusi yang ketiga yaitu fokus revisi pada pendukung keputusan. Muncul konsep sistem pendukung keputusan, yaitu Decision Support System atau lebih dikenal dengan DSS. DSS ini merupakan sistem penghasil informasi yang ditunjukkan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang harus dibuat oleh manajer. Lalu tahap evolusi yang keempat yaitu fokus sekarang pada komunikasi. Fokus pada aplikasi perkantoran yang disebut dengan otomatisasi kantor atau office automation, atau lebih sering dikenal dengan istilah OA. OA ini mempermudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. Otomatisasi kantor berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh, voicemail, electronic mail, mail, dan lain sebagainya. Nah, di tahap evolusi yang kelima yaitu fokus potensial pada konsultasi. Nah, kemunculan konsep kecerdasan buatan atau lebih sering kita kenal dengan artificial intelligence atau AI. Bagian dari AI ini yaitu sistem pakar atau lebih dikenal dengan expert system menjadi perhatian yang utama. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu area. Misal, sistem pakar dapat menyediakan bagi seorang manajer sebagian bantuan yang sama seperti yang diberikan oleh seorang konsultan manajer. Tetapi salah satu keterbatasan dari sistem pakar adalah kecerdasannya tidak berkembang seiring waktu. Suatu cara untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah menggunakan jaringan saraf atau neural networks yang merupakan analog, pneumatik, dan elektronik dari otak manusia. Istilah sistem berbasis pengetahuan atau knowledge-based system digunakan untuk menggambarkan segala macam jenis sistem untuk menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecahan suatu masalah. Nah, dari gambar model sistem informasi berbasis komputer ini dapat kita lihat bahwa manajer itu membuat keputusan untuk memecahkan masalah, dan informasi digunakan untuk membuat keputusan. Informasi disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis oleh suatu pengolah informasi. Porsi komputer dalam pengguna informasi terdiri dari area aplikasi berbasis komputer bisa seperti SIA, SIM, DSS, kantor virtual, dan sistem berbasis pengetahuan. Istilah sistem informasi berbasis komputer atau lebih sering dikenal dengan CBIS digunakan untuk menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer. Nah, gambar berikut ini menunjukkan model subsistem CBIS dalam memecahkan suatu masalah. Istilah spesialis informasi digunakan untuk menggambarkan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Nah, ada 5 golongan spesialis informasi, yaitu yang pertama, analis sistem. Analis sistem ini yaitu bekerja sama dengan pemakai, mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang ada. Dan yang kedua, pengelola database atau database administrator. Bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai.
Nah, gambar berikut ini menjelaskan bagaimana cara para spesialis informasi bekerja sama dengan pemakai dalam mengembangkan sistem berbasis komputer. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu setiap subsistem dari CBIS menyerupai suatu organisme hidup yang lahir, bertumbuh menjadi matang, berfungsi, dan akhirnya juga akan mati. Nah, proses evolusi ini disebut dengan siklus hidup sistem atau lebih dikenal dengan sistem life cycle atau lebih sering disingkat dengan SLC. SLC ini mempunyai beberapa tahapan yaitu terdiri dari perencanaan, analisis, kemudian rancangan, penerapan, dan penggunaan. Pada dasarnya, pemakai bertanggung jawab atas siklus hidup sistem. Penekanan pemakai di sini adalah seorang manajer. Karena itu, tanggung jawab untuk mengelola CBIS ditugaskan pada manajer. Manajer ini adalah manajer dari unit organisasi tempat diaplikasikannya komputer dan dapat ditempatkan di mana saja di dalam perusahaan. Nah, seiring dengan berkembangnya CBIS, manajer merencanakan siklus hidup dan mengatur para spesialis informasi yang terlibat. Setelah penerapan, manajer mengatur dan mengendalikan CBIS untuk memastikan bahwa sistem tersebut menyediakan dukungan yang diharapkan. Tanggung jawab keseluruhan manajer dan dukungan tahapan demi tahapan diberikan pada spesialis informasi dan dapat digambarkan pada tabel berikut ini. Nah, Sobat Bidar, bagaimana? Sudah mengerti belum tentang bagaimana konsep dari CBIS? Jangan lupa untuk selalu kerjakan tugas dan reply forum yang ada di e-learning ya. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.